Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Juniarsi. Saya dari kelas Biologi B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan proses ekspresi gen. Ekspresi gen adalah rangkaian proses penggunaan informasi dari suatu gen untuk sintesis produk gen fungsional. Produk-produk tersebut dapat berupa protein dan gen penyandi non-protein seperti tRNA dan gen RNA inti kecil, di mana keduanya ini merupakan produk gen fungsional. Proses ekspresi gen juga digunakan atau dimanfaatkan oleh semua makhluk hidup termasuk eukariota, prokariota, dan dimanfaatkan oleh virus untuk menghasilkan mesin makromolekul demi kelangsungan hidupnya. Adapun tahap-tahap dalam proses ekspresi gen ini dibagi menjadi dua, yaitu tahap transkripsi dan tahap translasi. Proses ekspresi gen pada tahap transkripsi terdiri dari 3 tahapan, yaitu tahap inisiasi, tahap elongasi, dan tahap terminasi. Transkripsi adalah tahapan pembentukan molekul RNA dari DNA template. Transkripsi ini terjadi di dalam inti sel atau nukleus pada organisme eukariotik, sedangkan pada organisme prokariotik berada di sitoplasma. Komponen yang terlibat dalam proses transkripsi yaitu DNA template atau cetakan yang terdiri dari basa nukleotida adenin, timin, guanin, dan sitosin, enzim RNA polimerase, dan faktor-faktor transkripsi dan prekursor. Hasil dari proses sintesis ini terdiri dari 3 macam RNA, yaitu messenger RNA, transfer RNA, dan ribosomal RNA. Nah, langsung saja kita ke proses transkripsi pada tahap inisiasi. Transkripsi tidak dimulai di sembarang tempat, tetapi dimulai pada bagian hulu atau upstream dari gen, yaitu promoter. Salah satu bagian terpenting dari promoter ini adalah adanya kotak Pribnow atau Tata Box. Inisiasi dimulai ketika holoenzim RNA polimerase menempel pada promoter. Tahapannya dimulai dari pembentukan kompleks promoter terbuka dan promoter tertutup, penggabungan beberapa nukleotida awal, dan perubahan konfirmasi RNA polimerase karena struktur sigma dilepas dari kompleks holoenzim. Yang kedua itu tahap elongasi atau pemanjangan. Nah, pemanjangan yang dimaksud di sini adalah pemanjangan nukleotida, di mana setelah RNA polimerase menempel pada promoter, maka enzim tersebut akan terus bergerak sepanjang molekul DNA sambil mengurai dan meluruskan heliks. Nah, dalam pemanjangan nukleotida ini terjadi penambahan secara kovalen pada ujung 3 aksen molekul mRNA yang terbentuk. Misalnya molekul adenin pada DNA akan berpasangan pada urasil pada tRNA, dan begitu seterusnya. Laju pemanjangan pada proses transkripsi ini berkisar antara 30 sampai 60 nukleotida per detiknya. Dan tahap yang terakhir yaitu tahap terminasi atau pengakhiran. Nah, terminasi pada proses transkripsi ini tidak terjadi pada sembarang tempat. Transkripsi berakhir ketika menemui nukleotida yang berupa stop codon, di mana selanjutnya RNA ini akan terlepas dari DNA template dan menuju ribosom untuk melanjutkan proses translasi. Nah, proses yang kedua pada ekspresi gen yaitu proses translasi.
Translasi adalah suatu proses penerjemahan urutan nukleotida molekul mRNA yang ada dalam rangkaian asam amino yang menyusun suatu polipeptida atau protein. Nah, yang dibutuhkan dalam proses penerjemahan ini adalah tRNA, ribosom, mRNA, dan asam amino. Kemudian, struktur dari ribosom ini terdiri dari dua struktur, yaitu subunit kecil dan subunit besar, di mana subunit kecil dan besar ini digabungkan maka akan membentuk sebuah monosom. Kemudian proses translasi ini dibagi dalam 3 tahapan, yaitu tahap inisiasi, tahap elongasi, dan tahap terminasi atau pengakhiran. Yang pertama, tahap inisiasi pada proses translasi. Pertama, tRNA ini akan mengikat asam amino. Kemudian, setelah asam amino itu terikat, maka akan menyebabkan diaktifkannya tRNA yang disebut sebagai asilasi amino. Nah, asilasi amino ini dikatalis oleh enzim tRNA sintase. Kemudian, ribosom mengalami pemisahan menjadi 2 subunit, yaitu subunit besar dan subunit kecil, di mana pada molekul mRNA subunit kecil menempel pada tongkat dengan kodon awal 5 aksen, AGGA, GG 3 aksen, situs order, di mana subunit kecil ini disebut sebagai sin-Dalgarno. Tahap yang kedua yaitu tahap elongasi atau pemanjangan. Nah, perbedaannya pada proses transkripsi yaitu terjemahan dari asam amino ini akan diperpanjang. Nah, langkah-langkah yang diambil dalam proses pemanjangan yang pertama adalah pengikatan tRNA ke sisi A pada ribosom. Kemudian transportasi akan membentuk ikatan peptida. Dan tahap yang terakhir yaitu tahap terminasi atau pengakhiran. Pada tahap pengakhiran ini, elongasi itu akan terus berlanjut hingga mencapai kodon stop pada ribosom. Nah, triplet basa kodon stop pada ribosom ini adalah UAA, UAG, dan UGA. Kodon stop ini tidak akan mengkode suatu asam amino lagi, melainkan bertindak sebagai sinyal untuk menghentikan proses translasi. Jadi, yang dapat saya simpulkan dari proses ekspresi gen ini, yang pertama, ekspresi gen itu adalah rangkaian proses penggunaan informasi dari suatu gen untuk sintesis produk gen fungsional. Nah, proses-proses ekspresi gen ini dibagi menjadi 2, yaitu proses transkripsi dan proses translasi. Pada proses transkripsi dan translasi terdiri dari 3 tahapan, yaitu tahap inisiasi, tahap elongasi, dan tahap terminasi atau pengakhiran. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai proses ekspresi gen. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.